Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek praktikum viskositas, di mana yang beranggotakan saya Rasiel Yusuf Fitri sebagai moderator dan pemateri. Berikutnya rekan saya. Saya Viola Putriandra sebagai pemateri 1. Saya Miftahul Fauzia sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja kita masuk kepada pemateri 1 oleh Viola. Yang pertama itu mengapa viskositas bisa terjadi? Viskositas muncul karena adanya gaya gesek antara molekul di dalam fluida. Ketika fluida bergerak, lapisan-lapisan molekul di dalamnya saling bergesekan. Semakin kuat gaya tarik-menarik antar molekul atau kohesi, semakin besar gaya geseknya. Dan semakin tinggi pula nilai viskositasnya. Tujuan percobaan viskositas yang pertama adalah membuktikan kebenaran hukum Stokes. Yang kedua, menentukan koefisien kekentalan viskositas atau zat cair, khususnya pada gliserin dan oli. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum viskositas. Yang pertama, alatnya ada gelas piala, karet gelang, bola aluminium dengan ukuran berbeda, mikrometer sekrup, termometer, saringan bertangkai, stopwatch, aerometer, dan neraca teknis 311 gram. Sedangkan bahannya ada gliserin dan oli. Kertas grafik digunakan pada saat membuat laporan. Sedikit teori dasar dari viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan atau hambatan suatu fluida untuk mengalir. Secara kualitatif, zat seperti oli dan gliserin lebih kental dibandingkan air atau minyak tanah. Kekentalan disebabkan oleh adanya gaya kohesi antar molekul zat cair. Selanjutnya yaitu hukum Stokes. Benda yang bergerak dalam fluida yang kental, gerakannya akan lebih lambat dibandingkan geraknya di dalam fluida yang kental karena mengalami gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak benda. Kecepatan terminal. Kondisi ketika gaya berat bola, gaya apung fluida, dan gaya hambat berada dalam keseimbangan sehingga benda bergerak dengan kecepatan tetap. Baik, terima kasih kepada Viola. Selanjutnya yaitu pemateri 2 oleh Miftahul Fauzia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di dalam viskositas ini kita juga mempertimbangkan aliran laminar dan turbulen. Yang pertama, aliran bersifat laminar jika bilangan Reynolds-nya kurang dari 2000 dan aliran bersifat turbulen jika bilangan Reynolds-nya lebih dari 3000. Hukum Stokes hanya berlaku jika aliran bersifat laminar dan tidak menimbulkan turbulen. Next. Prosedur kerja untuk tabel 1, yang pertama mengukur diameter bola aluminium sebanyak 5 kali pengulangan menggunakan mikrometer sekrup. Yang kedua, menimbang massa masing-masing bola menggunakan neraca Ohaus tipe 311. Yang ketiga, menyiapkan tabung berisi gliserin dan menandai jarak tempuh dengan karet gelang. Jaraknya itu 5 dari atas dan 5 cm dari bawah. Yang keempat, mengukur massa jenis zat cair dengan aerometer dan mencatat suhunya. Next. Untuk prosedur 2, 3, dan 4. Yang pertama, memasukkan saringan bola sampai ke dasar tabung. Yang kedua, melepaskan bola satu persatu dari permukaan zat cair. Yang ketiga, mengukur waktu tempuh bola pada jarak yang telah ditentukan menggunakan stopwatch. Yang keempat, mengulangi langkah yang sama untuk jenis zat cair yang berbeda. Next. Untuk pengolahan data, pada pengolahan data kita mencari yang pertama jari-jari. Jari-jari didapat dari setengah diameter. Contohnya data pertama dengan diameter 0,0029. Jari-jarinya setengah dari 0,0029 yaitu 0,00145. Untuk data kedua, jari-jarinya
diameternya 0,0029 dengan jari-jari setengah dari 0,0029 sama dengan 0,00145. Begitupun data ketiga, 4, dan 5. Selain mencari jari-jari, kita juga mencari resultan. Resultan rata-rata didapat dari jumlah keseluruhan resultan jari-jari dibagi jumlahnya. Yang pertama dengan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5 dibagi 5 dengan hasil 0,00145 meter. Selanjutnya kita juga mencari delta jari-jari, yaitu pengurangan dari data tinggi dikurang data rendah dibagi 5 dengan hasil 0. Yang keempat, kita mencari KR. KR didapat dari delta R per R sama dengan 0 meter per 0,00145 meter sama dengan 0. Yang terakhir kita mencari VBN dengan rumus 4/3 pi R kubi N yang hasilnya 0,0000627 meter. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul Fauzia. Berikutnya yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama yaitu hasil pengamatan pada tabel 1 menunjukkan bahwa bola dengan diameter dan massa lebih besar memiliki massa jenis efektif yang berbeda, di mana gaya beret menjadi lebih dominan dibandingkan gaya hambatannya. Yang kedua, secara kualitatif, bola berdiameter besar mencapai kecepatan terminal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bola yang lebih kecil. Yang ketiga, data pada tabel 2 secara konsisten menunjukkan bahwa bola kecil membutuhkan waktu lebih lama untuk menempuh jarak yang sama jika dibandingkan dengan bola besar. Hal ini terjadi karena hambatan viskositas lebih signifikan pada benda berukuran kecil, atau rasio gaya hambat terhadap gaya beratnya lebih besar. Next. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari tujuan percobaan, kami menarik kesimpulan yaitu kecepatan bola di dalam fluida dipengaruhi oleh jari-jari bola dan kekentalan zat cair. Yang kedua, hukum Stokes terbukti berlaku pada kondisi aliran laminar. Yang ketiga, nilai viskositas oli dan gliserin dapat ditentukan melalui perhitungan kecepatan terminal bola aluminium. Berikut yaitu lampiran yang kami paparkan. Di situ terlihat ada berbagai macam alat dan bahannya seperti neraca Ohaus, termometer, gelas piala, gliserin, dan yang lainnya. Dan di situ juga ada kami mempaparkan gambar di mana kami mengukur diameter dari masing-masing bola aluminium dan mengukur massa dari masing-masing bola serta menghitung waktu yang diperlukan pada saat bola dimasukkan ke dalam gliserin. Next. Terima kasih kami ucapkan. Banyak salahnya, mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.